warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Bapak Tamrin yang dipanggil Pak Tam ingin mewawancarai tentang asal-usul Putri Kembang Gada. Asal-usul Putri Kembang Gada itu bagaimana? Pak Tam. Bicara tentang Putri Kembang Dadar. Putri Kembang Dadar itu hanyalah cerita dari mulut ke mulut. Jadi tidak ada yang namanya itu bukti-bukti sejarah. Hidupnya tahun berapa, kemudian lokasi tempatnya itu di mana. Jadi tidak ada. Terus lagi tempat itu di tempat lain-lain, misalnya di Palembang, itu ada juga makam Putri Kembang Dadar. Juga makam lebar daun, diperkirakan di dekat jalur 10. Itu ternyata juga misalnya di Kedukan Bukit, di Bukit Seguntang, itu ada juga makam lebar daun. Jadi kita tidak pasti. Jadi pernah kami tanyakan waktu kami belajar macam diajak kalian. Nah, di standnya arkeologi tentang sejarah itu aku sama sebenarnya minat juga, apalagi berkaitan dengan desa tempat kelahiran. Jadi yang namanya Putri Kembang Dadar segala macam itu diperkirakan jauh sebelum Sriwijaya, jauh sebelum Sriwijaya. Itu yang saya terima di waktu pesan pameran itu. Jadi tidak ada tahun-tahunnya itu tahun berapa. Kalau Sriwijaya tahun berapa? 700 Masehi kan? 700 sekian Masehi. Nah, ini diperkirakan malah sebelum itu lagi. Jadi menurut beliau yang memberikan keterangan itu, bahwa yang ada di tempat kita ini sebenarnya hanyalah petilasan atau tempat. Sama saja kita ke Makkah, jadi yang namanya makam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim di situ, bukan. Makom itu tempat petilasan, tempat dia pernah duduk di situ, pernah duduk di situ. Itu mungkin. Jadi kalau yang diceritakan bahwa Putri Kembang Dadar itu katanya itu akan dilamar oleh seorang Pancalanun lah. Kemudian bapaknya tidak setuju dan dia juga tidak setuju untuk menikah itu. Kemudian disembunyikan di bawah kawah tengkurap atau kuali yang besar, ditaruh di bawah itu. Jadi dipersembunyi di situ. Nah, yang merupakan apa itu celakanya, dia memiliki seekor burung beo. Burung beo itu berbicara bahwa Tuan Putri di bawah kawah, Tuan Putri di bawah kawah, Tuan Putri di bawah kawah. Nah, jadi dicarilah, maka ditemukan. Maka menurut mitos daerah sini, kalau orang Upang atau orang Palembang piara burung beo atau burung tiu itu tidak akan lama, karena disumpah bahwa burung itu yang mencelakakan nenek moyang kita tadi. Cuma itulah yang dapat saya berikan keterangan. Selain itu ya. Terima kasih atas jawaban yang pertama saya tanyakan tadi tentang asal-usul Putri Kembang Dadar. Apa salah satu jalan di Upamarga dinamakan Jalan Putri Kembang Dadar? Dinamakan Jalan Putri Kembang Dadar karena mungkin untuk mengingat ataupun menghormati pahlawan atau keberadaan anak dari raja-raja yang dahulu. Jadi biasanya nama jalan itu biasanya ya nama-nama pahlawan, nama-nama itulah. Kemudian kembali dalam sebuah rapat desa tentu adanya namanya pembangunan jalan, adanya nama jalan, lorong, gang dan lain sebagainya, maka disepakatilah tidak ada yang menolak untuk mengabadikan nama jalan yang berada di tempat itu adalah Jalan Putri Kembang Dadar. Walaupun dalam sejarahnya belum tentu Putri Kembang Dadar itu asli orang Jepang. Jadi itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tamrin atas jawaban yang saya tanyakan. Jadi
keterangan saya berikan ini mungkin ananda-ananda sekalian belum tahu bahwa kapasitas keberadaan saya di sini terutama sekali bahwa dari sisi turunan ataupun nenek moyang kami kebanyakan menjadi pejabat desa. Waktu zaman Pasirah Dunci dan segala macam itu adalah masih merupakan nenek kami dari sebelah ibu. Kemudian juri pada waktu itu juga sebenarnya kakek saya dari sebelah ibu. Jadi dalam hal ini dari tahun 2003 sampai dengan 2008 saya sendiri pernah menjabat sebagai seorang kepala desa di Upah. Jadi sekarang mengapa saya seperti ini, saya diangkat oleh Lembaga Pembina Adat Banjarmasin sebagai anggota Pembina Adat Banjarmasin. Jadi jabatan saya adalah Pembina Adat Marga Upang, karena sebelum adanya desa Upang sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, bahwa kita ini pemerintahan terkecil, satuan terkecil di desa itu dinamakan pemerintahan marga. Jadi setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, bahwa perubahan nama-nama marga, huta, kemudian nagari, kalau misalnya di Padang itu berubah namanya menjadi desa, diseragamkan menjadi desa. Jadi oleh karena saya itu termasuk orang lama dan paham masalah pemerintahan dan adat istiadat, ya karena saya menjadi sekitar 2 tahun lalu menjadi anggota Pembina Adat Banjarmasin. Kesimpulan dari Jalan Putri Kemanggatar itu bagaimana? Lahirnya nama Jalan Putri Kemanggatar itu adalah dalam satu rapat desa, dan waktu desa persiapan itu namanya Desa Upang Marga. Kemudian setelah adanya bangunan jalan, tentunya jalan itu akan diberikan nama, tapi sifat nama jalan itu adalah lokal, belum ada pengakuan. Kita lihat misalnya kalau di Google Map itu dinamai Jalan Asia, kita menamakannya Jalan Putri Kemanggatar. Namun itu tidak menjadi persoalan, bahwa itu hanya kesepakatan yang mana pada waktu itu bahwa nama jalan kita, kenapa jalan harus diberikan nama, alamat kantor juga harus ada nama jalannya. Ditulislah bahwa Desa Upang Marga, Jalan Putri Kemanggatar nomor sekian-sekian, yang alamat sekretariat dari Desa Upang Marga. Itu saja. Dan sebagai closing statement ataupun penutupan akhir, apa yang saya terangkan tadi adalah itu menurut pengetahuan saya yang saya padukan dengan beberapa pengalaman dan wawancara dan kemudian dari Google dan macam-macam, bahwa yang namanya Putri Kemanggatar, makam itu belum tentu itu makamnya yang asli. Mengapa demikian? Bahwa di Palembang juga ada yang namanya, malahan kuburannya diindah, berukir-ukir, samping dengan makam-makam daripada yang sunan-sunan pada zaman itu ataupun raja-raja pada zaman itu. Jadi kalau mau diselidiki itu keberadaan Putri Kemanggatar itu dapat di googling di Google kalau segala macam di mana tempat itu. Kalau tidak salah itu di daerah Bukit Sikuntang, satu dataran tinggi. Di sanalah makam raja-raja Palembang. Itu saja. Dan keterangan yang saya berikan tadi itu sebatas analisis ataupun narasi yang saya berikan berdasarkan pengalaman-pengalaman dan anggapan yang saya. Untuk kebenarannya silakan lagi cari narasumber lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Tambin atas kesimpulan tentang Jalan Putri Kemanggatar. Baiklah, di sini kami tutup wawancara tentang Putri Kemanggatar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, day in my life, welcome to my video. Di sini kami tengah mau mewawancarai Bapak Tambrin guys. Selaku dia tuh ini apa? Iya guys, itu iya dia mantan kepala kadis ya guys ya.
tentang pemakaman Putri Kemanggatar yang terletak di sana. Sedap. Yang Batam ada uang itu anak-anaknya itu yang masih yang merah kuning lucu. Semua sama anaknya. Di sana tempat pemakaman sejarah Putri Kemanggatar. masyarakat ada jalan ini juga dinamakan Jalan Putri Kemanggatar. Kita tidak tahu bahwa ini sebenarnya karena tidak ada fakta sejarah tentang berapa Kemanggatar keluarga yang lain di mana itu tidak ada. Karena ya kita dekat bahwa Terima kasih Bapak Tamrin atas jawaban yang sejarah. Antisipasi kami untuk mewawancarai Bapak Tamrin di rumah ini. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.